Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pembuatan pedoman interpretasi Undang-Undang ITE dianggap sebagai langkah yang tepat. Apakah hal ini bisa menjadi solusi jangka panjang dan apakah langkah ini mampu mencegah kriminalisasi yang ditimbulkan oleh pasal multitafsir di undang-undang tersebut? Kita akan membahasnya bersama Henry Subiakto, staf ahli bidang hukum Kemenkominfo, dan Ika Ningtyas, Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi SafeNet. Selamat malam, Pak Henry dan juga Mbak Ika. Selamat malam, Mas Adi. Baik, kita ke Pak Henry terlebih dahulu. Pak Henry, awalnya kan narasinya sudah mengarah ke revisi. Kenapa sekarang kok malah soal pedoman interpretasi, Pak Henry? Ya, kalau revisi itu kan kita tentu saja juga terbuka. Sepanjang kita kaji dulu, mungkin katakanlah kalau ada norma-norma yang belum jelas, bisa saja diperjelas begitu ya. Ini tapi kan membutuhkan waktu kalau namanya revisi, karena kan harus ada kajian akademik, kemudian juga itu nanti harus masuk prolegnas lebih dulu, kemudian di situ ada ampresnya kalau misalnya dari presiden. Kalau inisiatifnya dari DPR, juga DPR harus menyatukan visi dulu antar fraksi, karena DPR itu kan banyak fraksi. Tapi kalau dia ingin inisiatif, itu kan harus satu suara, yaitu DPR RI. Nah, DPR RI itu menyatukan dari banyak fraksi. Tentu butuh waktu, ini takes time. Makanya, karena padahal kan kita tahu bahwa ada kondisi-kondisi yang menginginkan masyarakat itu ingin cepat. Nah, kalau ingin seperti itu ya kita lakukan yang pertama langkah-langkahnya adalah tadi membuat pedoman. Pedoman itu bisa berupa peraturan Kapolri, bisa berupa surat edaran Mahkamah Agung misalnya begitu, ataupun juga kalau di masing-masing instansi, kalau Kominfo ya nanti untuk PPNS di lingkungan Kominfo, supaya kalau ada PPNS jadi saksi ahlinya juga benar gitu loh. Kalau di kejaksaan ya itu di kalangan lingkungan kejaksaan, karena kan memang pedoman ini bukan hukum dalam artian berlaku untuk masyarakat, tapi berlaku untuk masing-masing instansi. Pak Henry, kalau begitu pedomannya akan banyak versinya dong. Kalau misalnya nanti dalam sebuah proses nanti akan bertabrakan satu sama lain, ini malah dikhawatirkan tidak efektif, Pak Henry. Ya itu kan kita bisa berkomunikasi, bisa berdiskusi. Artinya kan kalau misalnya kepolisian mau membuat, ya tentu saja tidak hanya polisi sendiri yang merumuskan, tetapi mengundang dari Kementerian Kominfo, juga mengundang dari Mahkamah Agung gitu. Jadi ada semacam kesepakatan bersama dalam hal menginterpretasi pasal-pasal yang dianggap kontroversi. Sebenarnya kalau bagi kami sebenarnya ya itu tidak ada yang kontroversi, tapi memang ketika di lapangan itu kadangkala ada yang menginterpretasi yang berbeda. Nah itulah makanya lapangan ini katakanlah diluruskan dengan pedoman tadi. Baik, satu lagi Pak Henry sebelum saya ke Mbak Ika. Pak Henry, artinya ini bersifat sementara sampai revisi selesai atau justru mau coba dulu pakai formula ini? Ya dua-duanya bisa aja dilaksanakan. Artinya kan pedoman ini kan memang sebenarnya sudah dibutuhkan cukup lama ya, supaya bukan karena kontennya atau pasalnya itu kontroversi, bukan. Tetapi ini untuk memudahkan siapa saja untuk mempelajari apa sih yang disebut sebagai pasal 27 ayat 3 ya, 27 ayat 3 dan 28 ayat 2, yaitu yang disebut sebagai penyebaran penghinaan dan pencemaran nama baik itu seperti apa. Nah itu kan bisa saja kita buatkan begitu bersama-sama antara kepolisian, Kementerian Kominfo, minimal ada ahli yang diundang di antara lembaga-lembaga itu. Jadi supaya nyambung juga antar lembaga tersebut. Baik, kita ke Mbak Ika. Mbak Ika, ini dari SafeNet, terutama Mas Damar sebelumnya juga sempat mengatakan bahwa kalau hanya tataran pembenahan interpretasi, maka itu tidak menyelesaikan masalah. Bagaimana menurut Anda, Mbak Ika? Ya, SafeNet masih pada posisi itu. Artinya ketika sebenarnya Presiden Jokowi sudah memberikan instruksi yang jelas bahwa ini arahnya revisi Undang-Undang ITE, seharusnya effort dari pemerintah itu bagaimana mendesakan dan juga duduk bareng dengan DPR RI supaya ini bisa segera gitu ya untuk direvisi gitu. Perkara nanti ada waktu, iya memang ada waktu, tapi kan itu sebenarnya bisa cukup. Oke, karena ini Undang-Undang ITE masih dalam proses revisi, maka
kepolisian dimanapun kalau ada laporan terhadap undang-undang ITE ini, minta tolong jangan diproses dulu. Sebenarnya effortnya lebih ke sana. Tapi kan ini effortnya malah untuk menyusun pedoman yang pastinya kami yakin ini justru nantinya ke depannya akan menimbulkan masalah. Karena ini bukan akar masalahnya. Akar masalahnya justru di rumusan pasal-pasal yang bermasalah di Undang-Undang ITE ini yang tidak jelas, definisinya yang cukup luas, tidak clear, sehingga ini kemudian menimbulkan banyak masalah gitu ya di lapangan. Jadi ini yang harus diselesaikan dulu gitu ya. Kalau kita hanya ngomong effortnya lebih kepada menyusun pedoman, apalagi ini pedoman interpretasi yang tadi juga akhirnya akan banyak versi, ada polisi, nanti ada Mahkamah Agung dan sebagainya, ada Kominfo gitu ya. Nah, pasti ini akan menimbulkan interpretasi yang khawatirnya ini juga malah menjadi interpretasi yang semakin longgar gitu ya Mas, semakin luas, dan ini justru akan memicu kriminalisasi lain nantinya terhadap warganet. Oke, tadi kan Anda juga menyoroti bahwa kalau misalnya memang revisi nggak apa-apa, Anda justru memang menyarankan untuk revisi ketika ada kasus di hold dulu. Nah ini juga kan masalah juga nanti kalau begitu caranya Mbak Ika. Iya, artinya kita melihat bahwa SafeNet ini kan mendampingi kasus mulai sejak 2014 gitu ya. Banyak sekali korban tahun 2020 aja kita ini ya hasil pemetaan itu menerima 84 kasus gitu ya, dan mereka adalah konteksnya yang menyatakan atau memberikan kritik terhadap kebijakan publik. Ada warganet yang misalnya dia nagih utang gitu ya terhadap tetangganya nggak terima, akhirnya ngelaporin misalnya gitu dengan Undang-Undang ITE. Ini banyak banget kasus seperti itu gitu kan. Nah, sepanjang ini nanti dorongannya harus ke revisi Undang-Undang ITE. Nah, ini harusnya di hold dulu nih kasus-kasus yang dilaporkan gitu ya. Itu saya mau tanya deh. Kalau nagih hutang itu apa masuk kritik? Sampai Undang-Undang ITE hasil revisi dengan melibatkan stakeholder, tentunya melibatkan pihak-pihak yang terdampak juga. Ini rampung gitu. Baik, Mbak Ika dan juga Pak Henry, saya juga tertarik tentang mengulas jika memang revisi. Ini ada beberapa pakar yang kemudian menyatakan ada 9 pasal yang dinilai krusial untuk segera direvisi dari Undang-Undang ITE ini. Kita akan mengulasnya dan pemirsa tetaplah bersama kami segera kembali. Anda kembali bersama kami di Prime Time News dan kita lanjutkan kembali berbincang bersama Pak Henry dan juga Mbak Ika. Saya sedikit membaca ada sekitar 9 pasal bermasalah di Undang-Undang ITE ini versi dari SafeNet. Tapi sebelum itu, tadi di perbincangan sebelumnya Pak Henry ingin mengutarakan sesuatu ketika saya sedang berbincang dengan Mbak Ika. Silakan Pak Henry mungkin ingin menyampaikan. Ya, saya ingin klarifikasi aja dengan Mbak Ika. Mbak Ika tadi bilang banyak pasal-pasal karet. Tolong disebutkan karetnya itu kata-kata yang mana, kalimat yang mana. Saya mungkin bisa membantu bahwa apa yang dia tidak paham itu sebenarnya bukan karet, cuman dia nggak paham aja gitu loh. Ini justru makanya perlu pedoman supaya orang belajar, termasuk Mbak Ika, tentang apa makna-makna dari pasal-pasal itu. Karena sebenarnya Undang-Undang ITE itu tidak ada norma baru untuk pidana, tapi normanya itu ada di KUHP. KUHP itu dulu Wetboek van Strafrecht. Itu sejak abad 1800-an diadopsi di Indonesia dengan konkordasi. Artinya itu adalah norma yang sudah lama sekali gitu loh. Pencemaran nama baik, fitnah itu norma yang ada di Wetboek van Strafrecht. Norma defamation, norma-norma yang memang sudah berlaku juga di negara lain. Nah, ITE itu hanya norma barunya adalah kata-kata barunya itu normanya adalah mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya. Itu normanya ITE. Yang didistribusikan apa? Muatan yang informasi elektronik yang muatannya pencemaran nama baik atau penghinaan. Nah, apa itu penghinaan dan pencemaran nama baik? Adanya di KUHP. Definisinya ada di KUHP, pengertiannya ada di KUHP. Pasal 310, pasal 311. Sebenarnya clear kalau mau baca KUHP-nya, gitu loh. Jadi cuma memang di lapangan itu masih jumbo dengan yang dulu. Karena dulu yang namanya penghinaan itu satu bab. Di KUHP itu satu bab. Nah, di Undang-Undang ITE itu hanya berlaku dua pasal saja. Pasal 310, 311. Yang satu bab tadi tidak semuanya dimasukkan ke ITE. Karena penghinaan ringan itu tidak masuk. Nah, kalau orang mengkritik itu tidak bisa kena ITE.
orang mengkritik kalau pengertian kritiknya itu adalah dia menanggapi, menilai, menganggap itu ada kebijakan yang salah, itu tidak bisa kena ITE. Tapi kalau itu yang menjadi masalah berikutnya, Pak Henry, kita ke Baik, karena ya, sudah silakan, Baik, Kak. diatur di KUHP, ya itu justru yang jadi masalah keduanya. Karena pasal seperti pasal 27 ayat 3 tentang defamasi yang sebenarnya itu sudah diatur di KUHP, justru diatur kembali di Undang-Undang ITE. Itu artinya dalam hukum ada duplikasi hukum. Yang kedua, bukan begitu. Karena di KUHP tidak Bentar, Pak ada Henry, yang mungkin Mbak Ika terlebih dahulu untuk menjelaskan. Silakan Mbak Ika. KUHP tidak ada internet. Di zaman KUHP itu masih mindsetnya adalah mindset media-media masa lalu. Namanya juga abad 18, abad 19 kan begitu kan? perlu belajar lagi. Tahan dulu, Tahun kita ingin 2000 mendengarkan dari Mbak Ika terlebih dahulu ya Pak Henry ya. Silakan Mbak Ika. Tahun 2012 PBB sudah mengeluarkan resolusi gitu ya tentang pemajuan, perlindungan dan penikmatan HAM atas internet. Yang salah satu isinya adalah ekspresi yang disampaikan secara online itu mendapatkan perlindungan yang sama dalam aktivitas ekspresi yang dilakukan secara offline. Artinya perlindungan di offline dan online itu harus sama. Apa bedanya kemudian di Undang-Undang ITE? Di Undang-Undang ITE selain tadi ada pasal duplikasi dengan KUHP, juga terjadi over kriminalisasi karena yang terjadi pada pasal defamasi misalnya itu jerat hukumnya adalah 4 tahun hasil revisi yang 2016, sementara di KUHP 9 bulan. Nah, ini lihat sudah jelas KUHP berbeda pasal dan padahal 4 tahun juga. harus KUHP pasal 311. HAM Ya, internasional. Baik, Kak, lanjutkan Baik, Kak. Pak Henry sebentar Pak Henry ya. Baik, Kak. KUHP, Mas. Iya. Baik, Kak. Jadi, Baik. Singkat saja Mbak Ika. Mbak Ika, SafeNet itu kan mencatat sedikitnya ada 9 pasal yang kemudian harus direvisi begitu karena dinilai bermasalah. Mungkin bisa disebutkan pasal-pasal apa saja yang kemudian nanti kita bisa lihat dari sudut pandang Pak Henry. oke. 9 pasal itu pasal 26 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2, pasal 29, pasal 36, pasal 40 ayat 2, kemudian pasal 40 ayat 2B dan pasal 45 ayat 3. Beberapa di antaranya pasal-pasal ini sudah diatur dalam KUHP. Jadi tidak perlu ada duplikasi dalam Undang-Undang ITE gitu ya, supaya kita itu ada kepastian hukum. Kita ini kan negara hukum. Tapi kenyataannya gitu ya, ada ketidakpastian hukum dalam hal ini gitu. Jadi udah fokus aja kalau pasal-pasalnya ini sudah diatur dalam KUHP, diatur aja dalam KUHP, tidak perlu di Undang-Undang ITE. Karena seperti tadi prinsip untuk HAM internasional bahwa perlindungan ekspresi secara online itu harus sama dengan yang di offline. Baik, kita ke Pak Henry. Pak Henry, saya juga mendengar kabar bahwa saat ini sudah ada persiapan pembentukan tim untuk melakukan revisi Undang-Undang ITE. Benarkah demikian? Itu masih belum dikaji. Nanti kita akan kaji. Kita belum, masih 2 hari yang lalu, maksud kita sudah muncul begini ya. Pertama, tadi saya mau mengkritisi mereka ini ingin mengubah salah satunya pasal 27 ayat 1. Pasal 27 ayat 1 itu tentang setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang muatannya melanggar kesusilaan atau pornografi. Teman-teman SafeNet ingin supaya pornografi ini hanya bisa dikenakan sanksi pidana kalau yang nyebar itu langsung kepada umum, kepada masyarakat umum atau publik. Sementara kalau private tidak. Padahal sekarang ini era di mana namanya mass self communication. Itu kasus misalnya kasus Gisel. Apakah kasus Gisel itu juga orang lalu menguploadnya ke Facebook atau malah ke televisi yang terbuka? Kan tidak. Dia melewat yang private communication, yaitu lewat WA, cuma self to self. Communication self to self, komunikasi dari satu orang ke satu orang, private ke private, tapi nyebar ke jutaan orang akhirnya. Baik, terakhir ini waktunya mungkin sangat-sangat terbatas. Mungkin kita butuh forum yang lain untuk berbincang lebih panjang lebar begitu. Tapi saya ingin pertanyaan terakhir kepada Pak Henry sebagai closing statement juga. Pak Henry, kalau dengan pedoman interpretasi ini, apakah kemudian
bagaimana ini bisa mengurangi kriminalisasi kalau misalnya di sana juga ada kepentingan-kepentingan politik misalnya nantinya? Saya ini sering bantu SafeNet. Terus terang saya sering bantu SafeNet, diminta oleh SafeNet untuk turun ke Oke, lapangan. Bapak, kita harus bedakan. Kita Nah, harus sebentar, bedakan saya mau dalam ngomong sebentar. Nah, di lapangan itu memang banyak yang namanya salah menginterpretasi, baik itu penegak hukum maupun juga seringkali di masyarakat. Nah, salah menginterpretasi ini yang harus kita luruskan. Sebagaimana meluruskannya, kita kasih pedoman biar belajar, termasuk Mbak Ika ini belajar. Baik Pak Henry. Baik Pak Henry, terima kasih dan juga Mbak Ika dari SafeNet telah bergabung bersama kami. Sayang sekali waktunya terbatas, mungkin kita membutuhkan forum yang lebih panjang lagi untuk untuk memperjelas duduk perkara masalah ini.